Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thayyibatul Aminah dari Prodi Ekonomi Islam angkatan 2018 dengan NIM B10611811028. Di sini saya membuat video bermaksud untuk memenuhi ujian komprehensif saya dengan Bapak Rio Laksamana. Ada 5 soal untuk memenuhi ujian komprehensif saya dengan Bapak Rio Laksamana. Berikut pemaparannya. Mampu menjelaskan tentang SOP. SOP ialah pertukaran mata uang asing. Dalam bahasa Inggris biasa disebut dengan money changer, atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan SOP. SOP ialah pertukaran mata uang dengan mata uang lainnya yang sejenis atau beda jenis. Kemudian dasar hukumnya itu ada di hadis riwayat Imam Bukhari yang mengatakan, janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali seimbang, dan janganlah kamu menjual perak dengan perak kecuali seimbang. Jualah emas dengan perak, atau sebaliknya, jualah perak dengan emas sesuka kalian. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian adapun rukun dan syarat SOF itu ada 4. Yang pertama itu serah terima sebelum berpisah. Maksudnya di sini ialah transaksi tukar menukar sebelum kedua belah pihak berpisah. Kemudian yang kedua itu sama rata. Sama rata di sini maksudnya adalah tidak sah hukumnya ataupun haram jika pertukaran mata uang yang tidak seimbang atau tidak sama rata. Ini berlaku untuk pertukaran mata uang yang sejenis ataupun sama. Kemudian yang ketiga itu ada pembayaran dengan tunai. Pembayaran dengan tunai maksudnya di sini adalah tidak sah hukumnya jika dalam suatu transaksi terdapat penundaan pembayaran. Kemudian yang keempat itu tidak mengandung hiyar syarat. Hiyar syarat di sini dalam SOP ialah tidak dianjurkan dikarenakan antara sebelah pihak ataupun dua belah pihak itu sama saja bahwasanya tidak diperkenankan ataupun tidak sah, karena syarat sah transaksi ialah serah terima secara sempurna. Mampu menjelaskan tentang rahan. Rahan ialah akad gadai atau menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Kemudian dasar hukumnya ada di hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian adapun rukun rahan itu yang pertama itu ada rahin, yang kedua itu ada murtahin, yang ketiga itu ada marhun, yang keempat itu ada marhun bih. Nah, yang pertama itu adalah rahin. Rahin ialah orang yang memberikan gadai. Kemudian yang kedua murtahin ialah orang yang menerima gadai. Kemudian yang ketiga itu ada marhun. Marhun atau rahin ialah harta yang digadaikan untuk menjamin hutang. Kemudian ada marhun bih ialah hutang. Kemudian berakhirnya akad ada 4. Yang pertama itu barang sudah dikembalikan kepada pemiliknya. Yang kedua itu rahin membayar hutangnya. Kemudian yang ketiga itu dijual atas perintah rahin. Kemudian yang keempat itu pelunasan dengan cara apapun atau meskipun tidak disetujui oleh persetujuan dari rahin. Mampu membedakan surplus dan defisit dalam neraca perdagangan. Surplus itu sendiri ialah keadaan di mana pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Kemudian defisit ialah keadaan di mana pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Neraca perdagangan atau balance of trade ialah perbedaan antara semua nilai barang dan jasa yang diekspor dan diimpor dari suatu negara dalam periode waktu tertentu. Kemudian surplus vs defisit. Surplus dalam neraca perdagangan tidak selamanya baik. Kemudian begitu pula dengan defisit, tidak selamanya buruk. Artinya jika suatu negara lebih banyak melakukan ekspor ketimbang impor, maka neraca perdagangannya surplus. Dan begitupun sebaliknya, apabila suatu negara lebih banyak melakukan impor daripada ekspor, maka neraca perdagangannya defisit. Neraca perdagangan yang surplus sangat dibutuhkan oleh keadaan ekonomi yang sedang resesi. Nah, dalam artian bisa membantu untuk penciptaan lapangan pekerjaan dan permintaan terhadap barang dan jasa. Kemudian neraca perdagangan yang defisit sangat dibutuhkan pada saat keadaan ekonomi sedang ekspansi. Nah, dalam artian jumlah barang yang diimpor itu akan semakin banyak. Nah, semakin banyak di sini tapi harganya tetap rendah dan banyak pesaing usaha.
Mampu membedakan apresiasi dan depresiasi mata uang. Apresiasi mata uang ialah suatu proses meningkatnya nilai mata uang dalam negeri yang disebabkan oleh adanya mekanisme suatu perdagangan. Sedangkan depresiasi mata uang ialah mata uang yang nilainya turun terhadap mata uang lainnya. Mampu menjelaskan contoh hambatan tarif dan hambatan non-tarif. Hambatan tarif ialah pajak atau bea yang dikenakan pada barang yang diperdagangkan dari luar negeri. Contohnya itu Indonesia mengimpor beras Vietnam sebesar 100 ton. Kemudian beras Vietnam itu yang awalnya 10.000 per kilo setelah masuk ke Indonesia menjadi 12.000 per kilo. Perubahan harga ini karena adanya hambatan tarif. Hambatan tarif atau pajak yang dikenakan beras Vietnam yang masuk ke Indonesia sebesar 2.000. Kemudian hambatan non tarif ialah kebijakan perdagangan apapun yang dapat berdampak pada arus barang yang masuk dan keluar dari suatu negara. Contohnya itu pemerintah membuat undang-undang atau peraturan untuk beras yang tadi itu dari 100 ton per 6 bulan. Demikian pemaparan dari saya. Semoga pemaparan ini bisa memenuhi ujian komprehensif saya kepada Bapak Rio Laksamana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.